auto bikin heboh balap dunia. Tak disangka, pembalap ternama dunia, Marc Marquez, ternyata ikut soroti dan beri komentar sangat mengejutkan gini soal penampilan gemilang Veda Ega di Moto3 hari ini. Bahkan sampai sejajarkan dengan pembalap muda ini yang bakal guncang dunia balap internasional. Wah, validkah demikian? Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Euforia tak hanya terasa di tribun sirkuit Buriram, tetapi juga menggema hingga pedek kelas utama. Dunia balap motor internasional dibuat terpana oleh penampilan luar biasa pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratiwi. Itu kualitas yang tidak bisa diajarkan dengan cepat. Itu kombinasi bakat dan kerja keras. Lebih jauh, Marquez membuat pengakuan yang benar-benar mengejutkan publik. Sejujurnya, saya tidak menyangka Indonesia punya pembalap muda dengan potensi sebesar ini. Asia selalu punya talenta bagus, tapi Veda berbeda. Dia punya sesuatu yang spesial. Jika dia terus berkembang, saya yakin dia bisa menjadi salah satu pembalap top dari Asia di masa depan. Pernyataan itu sontak menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Sebab Marquez bukan sosok yang mudah memberikan pujian setinggi itu, apalagi kepada pembalap yang baru menjalani musim perdananya secara penuh di Moto3. Tak hanya memuji, Marquez bahkan membandingkan Veda dengan kompatriotnya David Almansa. David Almansa adalah salah satu talenta terbaik muda dari Spanyol saat ini. Saya melihat masa depan cerah dalam dirinya. Tapi hari ini, saya juga melihat hal yang sama pada Veda. Menurut saya, dua pembalap ini bisa mengguncang dunia balap internasional dalam beberapa tahun ke depan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Marquez menempatkan Veda dalam level diskusi yang sama dengan prospek-prospek elit Eropa. Sebuah pengakuan yang tentu membanggakan bagi Indonesia. Namun, sebagai pembalap yang sudah merasakan pahit manisnya kompetisi dunia, Marquez juga memberikan nasihat tegas. Podium pertama itu luar biasa, tapi yang paling sulit dalam balap adalah konsistensi. Jangan pernah puas dengan satu hasil bagus. Jangan merasa sudah sampai. Level ini sangat keras. Jika kamu berhenti berkembang, yang lain akan menyalipmu. Ia melanjutkan dengan pesan yang syarat pengalaman pribadi. Untuk menjadi pembalap top level internasional, kamu harus memperbaiki diri setiap hari. Di lintasan, di gym, dalam analisis data, bahkan dalam cara berpikir. Detail kecil membuat perbedaan besar. Veda punya dasar yang kuat. Sekarang tergantung bagaimana dia dan timnya membangun fondasi itu. Marquez juga menekankan pentingnya menjaga fokus dan rendah hati. Ketika sorotan media datang, ketika pujian datang, itu bisa menjadi jebakan. Yang terpenting adalah tetap fokus pada pekerjaan. Jika dia tetap rendah hati, terus belajar, dan tidak takut menghadapi kegagalan, saya yakin masa depannya sangat cerah. Veda di Thailand bukan sekedar capaian statistik. Itu adalah simbol bahwa Indonesia mulai benar-benar diperhitungkan dalam peta balap dunia. Dukungan besar dari fans tanah air yang dikenal sebagai salah satu basis fans MotoGP terbesar di dunia, kini memiliki figur muda untuk dibanggakan. Marquez bahkan menutup komentarnya dengan kalimat yang menggetarkan. Indonesia harus bangga. Saya tidak sabar melihat bagaimana perjalanan Veda beberapa tahun ke depan. Kini, pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah podium di Thailand akan menjadi awal dari era baru pembalap Indonesia di panggung dunia? Apakah Veda Ega Pratama benar-benar akan tumbuh menjadi salah satu ikon balap Asia seperti yang diprediksi Marquez? Satu hal yang pasti, ketika seorang legenda seperti Marc Marquez memberikan pengakuan setulus dan sejujur itu, dunia pasti mulai memperhatikan lebih serius. Bagaimana menurut Anda? Apakah Veda dan Almansa benar-benar akan menjadi dua nama besar yang mengguncang MotoGP di masa depan? Apakah ini awal kebangkitan Indonesia di arena balap internasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita dukung talenta muda tanah air untuk terus melaju lebih jauh. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam,
bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, membuka lembaran pertamanya di ajang Moto3 Thailand 2026 dengan sinyal yang sangat menjanjikan. Pada sesi Free Practice 1 atau FP1 yang digelar Jumat pagi 27 bulan 2 2026, Veda langsung tampil kompetitif dan menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing di level dunia. Berlaga di sirkuit Buriram, Thailand, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu sukses mengakhiri sesi dengan menempati posisi ke-6 tercepat. Hasil tersebut jelas menjadi catatan positif. Terlebih ini adalah rangkaian balapan pertamanya dalam musim resmi Moto3. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 41,854 detik. Sebuah torehan yang membuatnya hanya terpaut 0,652 detik dari pembalap tercepat sesi tersebut, Adrian Fernandez dari tim Leopard Racing. Selisih waktu yang tipis itu menunjukkan betapa kompetitifnya performa Veda di antara deretan pembalap berpengalaman. Kecepatan Veda bahkan memicu reaksi spontan dari komentator MotoGP. Dilansir bolasport.com dari Speed TV Now, momen ketika Veda membukukan waktu cepatnya langsung mendapat sorotan khusus. Baru saja masuk nomor 9 dari Veda Pratama. Nah, itu adalah waktu putaran yang bagus, kata komentator dengan reaksi terkejut. 1 menit 41,854 detik. Kami katakan bahwa susunan pembalap di camp agent tim Honda sangat menarik, ujar komentator tersebut. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa performa Veda tidak hanya mengundang perhatian publik Indonesia, tetapi juga menarik minat pengamat internasional. Sebagai pembalap yang menjalani musim perdananya secara penuh di Moto3, ia mampu langsung tampil percaya diri dan mencatatkan lap yang kompetitif. Putaran yang dibukukan Veda pada FP1 dinilai sangat rapi dan efektif. Ia mampu memaksimalkan setiap sektor lintasan dengan ritme yang stabil. Tidak heran jika hasil ini disambut hangat oleh kru timnya di garasi. Kamera bahkan sempat menangkap ekspresi sumringah Veda yang melamparkan senyum lebar, sebuah gestur sederhana yang menggambarkan kepuasan sekaligus semangatnya. Namun, perjuangan Veda jelas belum berakhir hanya dengan satu sesi latihan. Hari pertama masih menyisakan sesi praktis yang sangat krusial. Sesi inilah yang akan menentukan apakah ia bisa langsung melaju ke kualifikasi 2 atau Q2 atau harus melalui Q1 terlebih dahulu. Dalam format Moto3, hanya 14 pembalap teratas pada sesi praktis yang berhak lolos otomatis ke Q2. Artinya, konsistensi menjadi kunci utama. Veda tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus mampu menjaga performanya agar tetap berada di kelompok terdepan. Tantangan tersebut tentu tidak ringan. Rekor waktu terbaik di sirkuit Buriram saat ini masih dipegang oleh juara Moto3 musim lalu, Antonio Jose Rueda, dengan catatan 1 menit 40,350 detik. Sementara putaran tercepat dalam balapan dicetak oleh David Munoz dengan waktu 1 menit 41,042 detik. Meski masih ada jarak menuju rekor tersebut, performa awal Veda menunjukkan bahwa ia memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang sepanjang akhir pekan. Dengan selisih waktu yang tidak terlalu jauh dari barisan terdepan, peluang untuk terus memperbaiki catatan lap tetap terbuka lebar. Kini pertanyaannya, mampukah Veda menjaga momentum positif ini hingga sesi praktis dan kualifikasi? Apakah ia bisa kembali membuat kejutan dan mengamankan posisi start yang ideal untuk balapan utama? Perjalanan Veda di Moto3 Thailand baru saja bermulai, tetapi tanda-tanda potensinya sudah terlihat jelas. Bagaimana menurut Anda performa FP1 Veda Ega Pratama ini? Apakah ia berpeluang menembus podium pada seri perdananya? Yuk, bagikan pendapat dan dukungan Anda di kolom komentar.
Pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, bersiap menorehkan babak baru dalam kariernya di kejuaraan dunia Moto3 2026. Pada debut penuh Grand Prix Thailand 2026, Veda sukses mengamankan posisi start kelima, sebuah capaian yang langsung menyita perhatian publik balap internasional. Prestasi tersebut diraih dalam sesi kualifikasi yang digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Sabtu, 28 Februari 2026. Dengan torehan waktu 1 menit 40,877 detik, Veda memastikan diri berada di barisan depan untuk balapan utama yang dijadwalkan berlangsung Minggu 1 Maret 2026. Ia pun berpeluang besar memburu poin perdananya di ajang sekelas kejuaraan dunia. Hasil ini terbilang melampaui ekspektasi banyak pihak. Sebagai pendatang baru di kelas Moto3, tak sedikit yang memprediksi Veda akan membutuhkan waktu adaptasi lebih panjang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia tampil percaya diri, stabil, dan kompetitif sejak awal akhir pekan balap. Keberhasilannya menembus 5 besar di sesi kualifikasi menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia ini mampu berbicara banyak di panggung dunia. Penampilan Veda sepanjang sesi kualifikasi memang sangat mengesankan. Catatan waktunya yang konsisten membuatnya langsung lolos ke kualifikasi 2, Q2, tanpa harus melalui Q1. Keberhasilan tersebut menjadi indikator jelas bahwa ia sanggup bersaing dengan para pembalap yang sudah lebih dulu berpengalaman di Moto3. Bahkan performanya tak luput dari sorotan resmi ajang MotoGP. Komentator balapan memberikan pujian tinggi dengan menyebut Veda sebagai superstar baru dari Indonesia. Julukan itu tentu bukan tanpa alasan, mengingat ia tampil begitu matang di tengah ketatnya kompetisi. Pole position pada sesi tersebut diraih pembalap asal Spanyol David Almansa dari tim Liqui Moly Dynavolt Intech GP yang mencatatkan waktu tercepat sekaligus memecahkan rekor lap. Sementara itu, Veda akan memulai balapan di belakang nama-nama seperti Alvaro Carpes, Adrian Fernandez, dan Maximo Quiles. Persaingan di barisan depan dipastikan berlangsung ketat sejak lampu start dipadamkan. Konsistensi sejak sesi latihan. Sebelum mengamankan hasil gemilang di kualifikasi, Veda sejatinya sudah memperlihatkan tanda-tanda positif sejak sesi latihan bebas. Pada FP1, ia mampu menembus posisi ke-6, sebuah capaian awal yang langsung memberi sinyal bahwa ia tidak datang sekadar untuk belajar, melainkan untuk bersaing. Momentum tersebut berlanjut di sesi praktis resmi. Veda menutup sesi di posisi ke-8 dengan waktu 1 menit 41,588 detik, yang secara otomatis membawanya ke Q2. Untuk ukuran seri pembuka bagi seorang rookie, pencapaian ini tergolong sangat signifikan. Di sesi FP2, Veda mengakhiri latihan di posisi ke-13 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 41,749 detik. Meski tidak berada di 10 besar, performanya tetap kompetitif, terutama di sektor-sektor tertentu. Ia bahkan mencatatkan waktu terbaik kedua di sektor pertama, T1, dengan durasi 22,771 detik, menunjukkan potensi kecepatan yang sangat menjanjikan. Konsistensi tersebut tak lepas dari kemampuannya beradaptasi cepat dengan karakter lintasan Buriram. Sirkuit ini memang bukan tempat asing baginya, karena sebelumnya ia telah berlaga di ajang Asian Talent Cup serta Asian Road Championship. Pengalaman tersebut terbukti membantu Veda memahami setiap tikungan dan karakter aspal, sehingga ia bisa langsung menemukan ritme terbaiknya. Kini semua mata tertuju pada balapan utama. Start dari posisi kelima memberi peluang emas untuk langsung bergabung dengan rombongan terdepan. Jika mampu menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin Veda mencetak poin penting atau bahkan menciptakan kejutan lebih besar. Menurut Anda, apakah Veda Ega Pratama mampu melanjutkan performa impresif ini hingga finish di posisi terbaik? Apakah debutnya di Moto3 Thailand akan menjadi awal sejarah baru bagi Indonesia di kancah balap dunia? Yuk, tuliskan pendapat dan dukungan Anda di kolom komentar.